Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Karena kami tahu hari ini kami ada semua karena Tuhan. Dan hari ini hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami ingin memuliakan Tuhan, bersorak bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama-Mu di dalam ibadah kami. Berkati dari awal sampai pada akhirnya. Berkati kami para pelayan-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar, bahkan yang mengikuti ibadah ini. Kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa, pencipta segala sesuatu. Amin. Terima kasih Tuhan. Surga
lakukan Tuhan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan ada di hadapanku, tapi Dia selalu bersama dengan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Oh, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuasaku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia sumber kemenangan bagi kita. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, teruslah ada di dalam Dia. Dia Allah yang dahsyat, yang berjanji menyertai kita untuk melihat setiap kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau.
sesuatu berubah, bahkan bergoncang. Kami memiliki Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Kami punya Allah yang selalu bersama dengan kami, bahkan siap menolong kami, memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, bahkan selalu bersama dengan kami melangkah untuk menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kami. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bahkan setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya ingin bicara tentang meningkatkan pemahaman tujuan penciptaan dalam kehidupan kita. Ya, jadi mengupgrade pemahaman kita tentang tujuan hidup kita. Mari kita akan melihat, saudara-saudaraku, dari kitab Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9, ayatnya mulai ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biasanya ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita selalu dilarang atau tidak boleh bermegah. Tetapi menarik untuk ayat yang ke-24, saudara, ada sesuatu yang membuat kita bermegah. Di dalam ayat ini dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata bahwa ia mengerti. Jadi kalau kita perhatikan, memahami dan mengerti tentang tujuan Allah menciptakan kita, saudara-saudara, itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah kemegahan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita melihat tentang bahwa kita ini perlu meningkatkan pemahaman kita tentang tujuan Allah menciptakan kehidupan kita. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang motivator, saudara-saudara. Dia berkata seperti ini, puncak prestasi seorang adalah ketika orang itu umur 40 tahun. Jadi dia berkata, saudara-saudaraku, bahwa setelah seseorang umurnya 40 tahun, itu adalah puncak prestasinya. Karena setelah umur 40 tahun, maka prestasi orang akan mulai menurun. Lalu dia memberikan contoh-contoh, saudara-saudaraku, seperti olahragawan. Para pemain sepak bola, saudara-saudara, tidak ada lagi yang aktif umur 40 tahun bermain di lapangan hijau. Dia memberikan contoh juga para petinju-petinju, saudara-saudara. Umur 40 tahun biasanya mereka sudah menggantungkan sarung tinju mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh motivator ini dengan fakta-fakta ini, saudara-saudara, kita harus hargai dan kita boleh katakan betul, saudara-saudaraku. Dalam satu sisi, kita melihat tujuan motivator ini berkata seperti itu adalah untuk memberikan semangat kepada orang-orang muda, supaya orang-orang muda itu tidak menyia-nyiakan waktu, supaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka pergunakan itu dengan baik.
Tetapi kalau kita perhatikan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh motivator ini tidak selalu benar. Karena kalau saudaraku belajar tentang orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengaruh luar biasa, ternyata banyak orang sukses ketika mereka dalam usia lanjut. Salah seorang yang kita kenal, pembuat KFC, saudaraku, Kolonel Sanders, ia sukses umur 62 tahun. John Pemberson, penemu Coca-Cola, sukses mulai umur 56 tahun. Presiden Amerika Serikat sekarang Donald Trump, ia justru jadi presiden pada umur 70 tahun. Bahkan wakil presiden kita Bapak Haji Ma'ruf Amin justru jadi wakil presiden umur 76 tahun. Berarti Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesuksesan itu tidak tergantung pada usia, tetapi karena kerja keras, pantang menyerah, itu adalah kunci daripada sebuah kesuksesan. Apalagi kita saudara-saudaraku yang ada di dalam Tuhan, lebih lagi kita punya pengharapan. Karena ketika Tuhan menciptakan kita saudara-saudara, bukan hanya untuk menghabiskan sumber-sumber daya yang ada di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan kita bukan hanya sekedar kita bangun, kita bekerja, pulang ke rumah, tidur, kemudian kita menikah, punya anak, dan seterusnya. Bukan hanya seperti itu saudara-saudaraku, tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita mengalami peningkatan pemahaman tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki Allah yang punya rencana yang luar biasa. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Dan Tuhan tidak mau kita mengalami stagnasi dalam satu titik, kemudian kita tidak lagi bergerak. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit ini saudara-saudara, Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana peningkatan pemahaman ini saudara-saudara? Maka yang perlu kita harus perhatikan bahwa ada proses ilahi. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, siapapun kita ini ada di dalam sebuah proses ilahi. Ayub, di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, setelah dengan semua yang dia alami saudara-saudaraku, proses yang panjang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dalam Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan baik-baik, tidak ada rencanamu yang gagal. Tetapi memang saudaraku, di dalam rencana Tuhan ini ada yang namanya proses. Ini yang harus kita pahami dalam setiap kehidupan kita, meningkatkan pemahaman tentang tujuan Allah dalam menciptakan kita. Dalam rencananya berdasarkan strateginya saudara-saudara, Ia membawa kita, Dia menarik kita untuk masuk ke sebuah tempat, waktu dan tujuan tertentu. Sekali lagi, dalam kesempurnaan rencananya berdasarkan strategi Tuhan, Ia membawa kita, Ia menarik kita masuk kepada sebuah tempat, waktu dan tujuan tertentu. Cara Tuhan bagaimana saudara-saudara? Ia membawa kita berjumpa dengan orang-orang yang perlu kita jumpai. Ia membawa kita kepada orang-orang yang akan membentuk kita. Ia membawa orang-orang ke dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencananya. Walaupun mungkin saudara-saudara, orang-orang yang kita temui itu saudara-saudaraku membuat kita susah.
Kadang-kadang cara Tuhan adalah membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak harapkan. Tetapi sebenarnya tujuan Tuhan itu adalah sebuah proses ilahi. Kalau kita membaca dalam kehidupan Yusuf misalnya, saudara, bagaimana Allah menggenapi rencananya dalam kehidupan daripada Yusuf. Yusuf dibawa kepada tempat-tempat yang membuat ia mengalami kesulitan-kesulitan. Saudara-saudaranya iri kepadanya, ia dijual. Kemudian saudara, dia ada di istana Raja Potifar pada waktu itu, seorang penguasa di Mesir. Di situ dia masuk ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi di situ ada proses ilahi yang akan membawa dia menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ada Daud, saudara-saudara. Daud juga seperti itu. Tuhan bawa dia kepada pengalaman-pengalaman sebagai sebuah proses ilahi. Tetapi dengarkan, tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Ini perlu kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan bawa kita pada hari-hari ini menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, Allah sedang mempersiapkan kita untuk menggenapi rencananya. Allah kita adalah Allah yang punya ahli strategi, saudara-saudaraku. Segala sesuatu dia lakukan dibingkai dalam kehendak dan rencana yang sempurna. Allah bukanlah pengarang yang serba kebetulan. Dia adalah pemahat agung dalam rencana yang sempurna itu, saudara-saudaraku. Ingat, tidak ada rencana Allah yang akan gagal. Jaga fokusmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan punya strategi dalam strategi ilahinya untuk menggenapi rencana dalam setiap hidup kita. Nah, coba kita lihat sebuah kisah di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, karena sekali lagi Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang kita alami pada hari ini. Ada rencana Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah ada padamu pada hari ini. Allah punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah engkau raih hari ini. Jangan pernah engkau berpikir bahwa Allah cukup atau sudah berhenti dengan kita pada saat ini. Belum, saudara-saudara. Karena apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita pada hari ini adalah bagian kecil dari rencana Tuhan yang sempurna. Coba kita akan melihat sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Kita akan mulai membaca sebuah kisah tentang seorang Elia. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Coba kita akan baca bersama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudaraku perhatikan peristiwa ini terjadi setelah sebuah peristiwa yang sangat dahsyat di dalam pasal yang ke-18.
ketika Elia bertemu dengan Ahab. Elia ketika dia berdoa, saudara-saudara, dia berdoa supaya api turun dari langit di dalam ayat 38, 1 Raja-Raja pasal 18. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa pasal yang ke-19 adalah hasil sebenarnya urutan daripada peristiwa pasal yang ke-18. Pasal yang ke-18, Elia bisa menyaksikan tentang sebuah kemuliaan. Dia bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan luar biasa. Tetapi kenapa di dalam pasal yang ke-19 ayat yang kita baca tadi, Elia ingin mati? Dalam pasal yang ke-18, Elia mengalami saat-saat yang paling baik ketika ia meminta api turun dari langit. Ia mengalami demonstrasi kuasa Allah yang ajaib, mengalahkan nabi-nabi Baal, saudara-saudara. Tetapi dalam pasal 19, ia mengalami saat-saat paling kelam dalam hidupnya. Mengapa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, coba kita lihat kebenaran ini. Saya berdoa, setiap kita juga akan bisa mengerti apa yang terjadi dalam pasal-pasal ini. Kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini, saudara-saudara, maka kita bisa melihat yang pertama, ya, jangan salah menilai satu demonstrasi kuasa Allah bukan berarti berhenti atau bukan berarti tujuan sudah tercapai. Sekali lagi saudara-saudaraku, satu demonstrasi kuasa Allah bukan berarti tujuan Anda sudah tercapai. Ketika kita mengalami hal-hal yang terbaik, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, itu hanya sebuah penanda di tengah jalan untuk mencapai tujuan akhir yang sebenarnya. Ketika saudaraku mengalami pertolongan Tuhan, ketika saudaraku mengalami jawaban doa dalam hidupmu, itu hanya sebuah penanda di tengah jalan untuk mencapai tujuan akhir yang sebenarnya. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan pada hari ini, mujizat-mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang engkau alami hari ini, itu hanya bagian kecil dari seluruh rangkaian rencana Tuhan yang sempurna. Ingat, kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang tujuan Tuhan menciptakan kita. Bukan berhenti sampai seperti ini, saudara-saudara. Siapapun kita, apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita pada hari-hari ini hanya sebuah penanda dalam sebuah perjalanan kita. Ketika bangsa Israel dalam sebuah perjalanan menuju tanah Kanaan, saudara-saudara, di dalam Yosua pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, Yosua pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat 7 dikatakan begini: supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberang sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Yosua berkata, ini menjadi tanda. Sungai Yordan yang terbelah, ketika mereka melewati sungai itu, saudara-saudara, bukanlah akhir mujizat Tuhan yang akan dialami oleh orang Israel. Jadi bukan itu tujuan akhirnya. Ini hanya sebuah penanda.
Sekali lagi, apa yang saudara alami pada hari ini hanya bagian kecil dari rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup. Tuhan tolong engkau, puji Tuhan. Tuhan berkati pekerjaanmu, puji Tuhan. Tuhan jawab doamu, puji Tuhan. Tetapi itu hanya penanda. Ingat, demonstrasi kuasa Allah bukan berarti tujuan Anda sudah tercapai. Ingat, masih ada hal-hal yang lebih besar di hadapan kita. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang kedua kalau kita perhatikan dalam kehidupan daripada Elia, kenapa sampai dia mengalami frustrasi? Kenapa dia ingin mati? Ia berpikir kemenangan besar itu merupakan penggenapan tujuannya di muka bumi. Ia berpikir bahwa kemenangan ini sudah penggenapan, sehingga dia tidak siap lagi menghadapi tantangan yang lain, saudara. Ya, kadang-kadang ada banyak orang ketika menghadapi sebuah pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, setelah itu ada pergumulan lagi, ada masalah lagi. Dia tidak siap menghadapi tantangan yang berikut. Ya, Elia seperti itu. Ia berpikir kemenangan besar ini yang di dalam pasal yang ke-18 itu merupakan penggenapan tujuannya di muka bumi. Keliru Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bila kita berhenti hanya dengan yang kecil, bila kita berhenti hanya dalam satu peristiwa, padahal Allah punya hal yang lebih besar, ada lagi pertunjukan kuasa yang akan terus-menerus kita alami. Ya, dan percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam setiap apapun yang kita alami, ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan melakukan mujizatnya pada waktu-waktu yang lalu, sama pada hari-hari yang ada di hadapan kita juga, Tuhan pasti melakukan mujizat. Ingat sekali lagi bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan pada hari ini hanya sebuah penanda. Kalau Tuhan pelihara hidup kita, jangan pernah berpikir saudaraku bahwa sudah seperti inilah puncaknya. Bukan, saudara-saudara. Karena Tuhan masih punya rencana yang lebih besar. Yang ketiga, ya kenapa Elia ingin mati? Ia menganggap kemenangan Gunung Karmel sebagai penggenapan tujuan akhir. Padahal itu hanya sebuah kepingan puzzle yang sebenarnya bagian yang akan menggenapi seluruh gambar besarnya. Tahu puzzle saudara-saudara ya? Permainan anak-anak, saudaraku, yang menyusun gambar-gambar itu, ada yang kepingan-kepingan itu. Ya, kalau kita belum lihat susunannya itu, kita nggak tahu ini gambar apa. Tetapi ketika mulai susun satu-satu kepingan itu, saudara-saudara, dan pada kepingan yang terakhir, lalu sebuah gambar itu menjadi jelas. Sekali lagi, bahwa Elia menganggap bahwa peristiwa Gunung Karmel adalah penggenapan tujuan akhir. Padahal sebenarnya itu masih hanya bagian kecil. Di depan masih ada yang terbaik. Banyak orang berpikir kemenangan besarnya ada di belakang. Halo jemaat, jangan pikir kemenanganmu itu ada di belakang. Bukan yang kemarin, bukan tahun yang lalu. Kemenangan terbesarmu masih ada di hadapan. Melangkah terus bersama dengan Tuhan. Ingat, semua pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan hanya bagian kepingan-kepingan kecil. Jangan tertipu. Kemenangan besarmu bukan yang kemarin. Kemenangan besarmu bukan yang tahun yang lalu. Kemenangan besarmu ada di hadapanmu. Melangkah terus bersama dengan Tuhan, supaya kita akan melihat pencapaian-pencapaian yang ilahi yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap hidup kita. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tujuan ketika kita meningkatkan
menyempurnakan pemahaman tujuan kita, maka kita bisa melihat bahwa tujuan itu bersifat multi generasi. Maksudnya begini saudara-saudara, apa yang terjadi kepada kita, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan bisa menjadi pengalaman anak-anak kita, menjadi kemenangan untuk generasi kita, bahkan sampai anak cucu kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga, di situ dikatakan begini saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas, perhatikan, keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucu. Tujuan Allah melampaui Anda, melampaui perhatian-perhatian besar kita, melampaui keberhasilan-keberhasilan kita. Bahkan tujuan Allah menggenapi tujuannya melampaui generasi kita, sampai anak cucu kita. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan seperti yang Daud katakan, aku belum pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Aku belum pernah melihat anak cucunya minta roti. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia, mereka diberkati sampai ke anak cucu. Ingat Bapak Ibu diberkati Tuhan, mujizat terbesar bukan ada di belakang kita, tetapi ada di hadapan kita. Bahkan bisa dialami oleh anak cucu kita. Tingkatkan pemahamanmu tentang tujuan Allah. Tuhan belum berhenti sampai seperti ini, saudara. Memang hari-hari ini hari-hari yang sulit, tetapi melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, membuat kita menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan berdoa. Percayalah Bapak Ibu, kita sedang bergerak menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Elia mengalami depresi, frustrasi, saudara. Dan dia katakan ia ingin mati. Karena dia berpikir bahwa demonstrasi kuasa Allah, pengalamannya di pasal yang ke-18 adalah akhir tujuan pencapaian. Dia tidak siap lagi menghadapi tantangan yang lain. Dan banyak orang berpikir bahwa kemenangan terbesarnya ada di belakang. Jemaat, dengarkan baik-baik. Kemenangan terbesarmu masih ada di hadapanmu. Kemenangan besar lahir dari sebuah masalah besar. Mujizat besar lahir daripada sebuah tantangan yang besar. Kalau pada hari-hari ini engkau mengalami hal-hal kesulitan-kesulitan yang besar, karena Tuhan sedang ingin mengerjakan kemenangan besar dalam hidupmu. Selama kita ada di dalam dunia ini, sampai umur berapapun kita, kalau kita masih hidup, itu adalah sebuah pengalaman, sebuah kesempatan untuk kita terus menggenapi firman Tuhan. Percayalah, kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk menggenapi semua firman-Nya. Mujizat setiap hari, pertolongan setiap hari. Tetap andalkan Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita angkat tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan kita akan berdoa. Haleluya. Tujuan terbesar dalam hidup kami, Tuhan, menggenapi semua rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang kami alami bersama dengan Tuhan. Kami berterima kasih buat mujizat-mujizat setiap hari. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan berikan kami jalan keluar. Ketika kami berdoa, Tuhan menjawab doa-doa kami. Tetapi itu hanya sebuah pertanda, karena masih terlalu banyak hal-hal yang besar yang ada di hadapan kami, yang Tuhan pasti akan nyatakan. Hamba berdoa, Tuhan, setiap telinga yang mendengar firman-Mu, kami akan semakin meningkatkan pemahaman kami tentang tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi berkat-berkat, pertolongan, mujizat terbesar masih ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Terus bangkitkan semangat Roh Kudus, bangkitkan semangat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini,
Kami akan melihat serentetan peristiwa keajaiban Tuhan dalam setiap hidup kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berusaha, bahkan masa depan anak-anak kami Tuhan, kami yakin juga Tuhan akan tolong mereka bisa melihat yang terbaik selalu ada di hadapan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Semua aktivitas kami sepanjang minggu ini, keluar masuk dari rumah kami dipelihara, dilindungi Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi rencana umat-umat-Mu, Tuhan tolong. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, yakin yang terbaik masih ada di hadapan kita. Haleluya.